Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Denyut, Nadi Kebijakan Publik atau Policy Pulse. Kita sampai di puncak pembahasan. Di episode 6, kita sudah mengidentifikasi hambatan sumber daya melalui teori George Edward III. Kini, kita akan menyatukan seluruh kepingan solusi dari riset tesis saya dan bagaimana skema kemitraan pemerintah dan swasta atau KPS bukan hanya soal membangun menara sinyal, tapi membangun ekosistem pendidikan masa depan yang aman dan berkelanjutan. Mari kita bedah strategi nasionalnya. Solusi pertama adalah optimalisasi PP nomor 45 tahun 2019. Melalui skema Super Tax Deduction, perusahaan bisa mendapatkan pengurangan pajak hingga 200%. Namun, agar ini tidak menyalahi aturan birokrasi, riset saya merujuk pada panduan umum KPBU dari Bappenas. Artinya, kemitraan ini harus memiliki SOP yang jelas, transparan, dan akuntabel. Pemerintah daerah di Indragiri Hilir maupun Pekanbaru harus menggunakan panduan ini agar kerja sama dengan swasta memiliki kepastian hukum dan tidak merugikan negara di masa depan. Ini adalah langkah krusial untuk memastikan setiap rupiah yang diinvestasikan benar-benar berdampak. Poin penting yang sering terlupakan dan saya bahas khusus dalam tesis ini adalah aspek etika digital. Saat kita bermitra dengan pihak swasta untuk platform coding dan kecerdasan artifisial atau AI, negara harus hadir sebagai pelindung data. Inovasi tidak boleh mengorbankan privasi. Rekomendasi kebijakan saya menekankan adanya klausul perlindungan data siswa dalam setiap kontrak kemitraan pemerintah dan swasta. Kita ingin siswa kita cerdas karena teknologi, tapi tetap aman dalam ruang siber. Inilah esensi dari transformasi digital yang bertanggung jawab. Setiap anak berhak belajar tanpa rasa cemas datanya disalahgunakan. Ingat, infrastruktur hanyalah alat. Tujuan akhir atau ultimate goal dari model kemitraan pemerintah dan swasta ini adalah suksesnya implementasi kurikulum coding dan kecerdasan artifisial. Dengan terpenuhinya sumber daya fisik lewat swasta, maka guru-guru kita di pesisir bisa fokus pada pengembangan kompetensi. Inilah cara kita menjamin bahwa kurikulum masa depan tidak lagi diskriminatif, tetapi inklusif untuk seluruh anak bangsa, dari kota hingga ke tepian sungai. Kita tidak lagi bicara soal bisa atau tidak, tapi tentang bagaimana kita melakukannya bersama. Sahabatku, Denyut Nadi Kebijakan Publik, tesis ini adalah bentuk kecil dari ikhtiar saya untuk pendidikan Indonesia. Kita sudah membedah masalah di episode 1, membandingkan lokus di episode 5, hingga menemukan solusi di episode 7 ini. Alatnya sudah ada, aturannya sudah siap. Sekarang, tinggal keberanian kita untuk berkolaborasi. Terima kasih telah mengikuti serial ini. Mari kita tutup celah digital untuk Indonesia yang lebih setara. Saya Agus Budi Utomo, analis kebijakan publik. Mari terus mengawal Denyut Nadi Kebijakan. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar saya bisa berbuat lebih banyak lagi di dunia pendidikan digital untuk anak-anak bangsa ini. Ikuti terus episode-episode selanjutnya dengan topik pembahasan diskusi kebijakan publik lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam persatuan dan kesatuan dari negeri ini, Indonesia Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.